Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilhan Manis Atta dengan NRP 5001221 dari Departemen Fisika Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan evaluasi akhir semester dari mata kuliah metode inversi mengenai eh, analisis inversi dari anomali gravitasi menggunakan metode Monte Carlo, simulated annealing, serta kinetic algorithm. Yang pertama, eh, inversi anomali gravitasi itu sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan parameter fisik di bawah permukaan bumi berdasarkan data pengamatan medan gravitasi di permukaan. Tujuan dari inversi ini yakni untuk mencari beberapa parameter-parameter geometri dan parameter fisik dari sumber anomali seperti amplitudo atau A-nya, posisi horizontal atau di besar, lalu kedalaman, H, terus ada eksponen peluruhan atau eta, serta faktor bentuk Q yang sesuai dengan data observasi. Nah, untuk metode penyelesaian dari persoalan inversi ini digunakan beberapa pendekatan seperti metode Monte Carlo, simulated annealing, serta kinetic algorithm, di mana masing-masing dari metode ini memiliki pendekatan pencarian solusi yang berbeda dan karakteristik khusus dalam menghindari minimum lokal serta mencapai solusi global optimum yang baik. Di sini ada Oke. Yang pertama ada metode Monte Carlo yang merupakan metode simulasi berbasis acak atau random sampling untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematis termasuk inversi data geofisika. Di mana prinsip untuk metode ini itu untuk mencoba banyak nilai parameter secara acak dan menghitung nilai kesalahan atau error dari parameter-parameter tersebut. Lalu untuk kelebihannya sendiri, yakni yang pertama, itu sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, tidak memerlukan asumsi bentuk error yang spesifik. Yang ketiga, tidak bergantung pada nilai awal yang spesifik. Lalu untuk kekurangannya sendiri, itu membutuhkan jumlah iterasi yang sangat banyak untuk mendapatkan nilai parameter yang mendekati nilai optimal, dan efisiensinya rendah dibandingkan dengan metode optimasi yang lain. Lalu untuk metode simulated annealing itu merupakan metode optimasi yang terinspirasi dari proses pendinginan logam. Nah, di mana metode ini itu memungkinkan solusi yang lebih buruk diterima dari awal iterasi untuk membantu keluar dari jebakan minimum lokal. Jadi seiring menurunnya temperatur, algoritma akan semakin ketat dalam menerima solusi baru. Nah, di mana ini efektif untuk fungsi error kompleks dan berbukit. Jadi untuk kelebihan dari simulated annealing, itu yang pertama, mampu keluar dari nilai minimum lokal. Terus yang kedua itu tidak memerlukan turunan fungsi error, yang dimana dapat digunakan untuk bentuk error yang lebih kompleks, lalu cenderung menghasilkan nilai parameter yang lebih global. Untuk kekurangannya, yang pertama, tetap membutuhkan waktu iterasi yang panjang dan parameter annealing atau temperatur awal juga laju pendinginannya itu harus diatur dengan baik agar metode simulated annealing ini efektif. Lalu untuk yang metode ketiga yakni kinetic algorithm yang merupakan metode yang paling baik ya, itu yang mensimulasikan proses seleksi dari alam dan genetika. Yang dimana dalam setiap iterasinya populasi diperbarui melalui seleksi, crossover, dan mutasi yang mengarahkan pencarian menuju solusi yang lebih optimal. Genetic algorithm ini sangat baik dalam menjelajahi ruang parameter secara global, terutama fungsi non-linear dan ruang solusi yang kompleks. Nah, kelebihannya, itu yang pertama, mampu mengeksplorasi ruang parameter yang sangat kompleks. Yang kedua, tidak membutuhkan informasi turunan error atau derivatif free. Yang ketiga, itu memiliki kemampuan untuk keluar dari minimum lokal. Namun, kekurangan dari genetic algorithm ini membutuhkan waktu dan daya komputasi yang signifikan untuk jumlah populasi dan iterasi yang besar, lalu membutuhkan pengaturan parameter genetic algorithm seperti mutasi, crossover rate,
ukuran populasi yang harus cermat untuk menghasilkan hasil yang baik. Lalu di sini diberikan persoalan yang di mana diperoleh hasil dari anomali graviti residual atau lokal yang terukur pada titik XI seperti gambar 1 yang datanya ada di data.txt. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan parameter A atau amplitude tadi, H atau kedalaman, lalu D itu posisi horizontal, lalu eta di sini merupakan ekspon peluruhan, dan Q itu merupakan faktor bentuk menggunakan tiga metode yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu langsung saja di sini kita memberikan fungsi di mana di sini menggunakan permodelan anomali residual lokal ke depan, nah di mana menggunakan persamaan ini GXI sama dengan A dikalikan H pangkat eta dibagi X dikurangi D kuadrat ditambah H kuadrat, ininya itu pangkat Q, penyebutnya pangkat Q. Lalu fungsi tersebut bisa dituliskan di sini. Lalu menggunakan source code yang sudah diberikan, untuk yang Monte Carlo bisa kita run. Oh, nah, berarti mohon maaf di sini ada error di mana ada ini di line 7 di SP Gravity ini digunakan untuk GA, jadi saya belum menguncinya. Oke, di sini didapatkan hasil model di mana A itu sama dengan 16,461, D itu 36,749, H-nya 5,4, etanya itu 3,378, dan Q-nya 1,579. Lalu di sini juga dihasilkan figur 1 di mana ini ada kurva iterasi terhadap error untuk Monte Carlo. Lalu untuk figur kedua di sini didapatkan beberapa parameter-parameter terhadap iterasi, grafik parameter terhadap iterasi, dan juga yang ketiga itu didapatkan figur perbandingan kurva dari Monte Carlo dan eh, observasi dan model dari Monte Carlo. Jadi ini yang bulat-bulat ini data observasi atau data yang diberikan tadi di data.txt, lalu yang merah ini merupakan prediksi model atau hasil perhitungan menggunakan Monte Carlo. Sini akan dibahas. Oke, yang pertama, karena ini nilainya karena tadi Monte Carlo itu simulasi berbasis acak, jadi bisa jadi hasil yang didapatkan sekarang, yakni ini, itu berbeda dengan yang didapatkan tadi, yang sebelum yang saya coba itu. Lalu di sini ada hasil parameter, lalu ada kurva pertama, yakni kurva iterasi terhadap error. Ini terus menurun dengan pertambahannya jumlah iterasi, yang dimana nanti pada akhirnya itu mencapai nilai yang relatif stabil, yang dimana metode ini itu berhasil menemukan parameter eh, parameter yang ditentukan, yang diinginkan dengan meminimalkan nilai error dengan banyak iterasi yang dilakukan. Lalu sama seperti tadi, di sini ada beberapa parameter dari A, D, H, eta sampai Q, yang dimana parameter ini awalnya itu berfluktuatif, namun eh, cenderung lebih stabil atau lebih stabil ketika eh, mulai stabil ketika terdapat pada iterasi tertentu. Jadi stabilitas ini mengindikasikan bahwa parameter model telah mendekati nilai optimum. Lalu untuk yang ini nilai observasi atau nilai data dengan prediksi dari model Monte Carlo ini memperlihatkan kesesuaian yang cukup baik walaupun tidak sesuai dengan data observasinya. Yang dimana tadi lingkaran-lingkaran biru ini hasil data yang didapatkan atau yang sudah diberikan, lalu hasil yang merah ini prediksi dari modelnya atau hasil perhitungan atau hasil dari metode inversi menggunakan metode Monte Carlo.
Lanjut di bagian yang simulated annealing. Nah, untuk metode simulated annealing juga diberikan hasil yang cukup berbeda, yakni untuk A-nya 8, di sini D-nya 31,9, H-nya 5,9, eta-nya 3,4, Q-nya 1,5. Tapi untuk hasil figurnya didapatkan kurang lebih sama. Di sini ada karena tadi untuk simulate annealing itu memerlukan beberapa parameter tambahan seperti temperatur dan probabilitas acceptance-nya. Jadi di sini ada figur ini, figur satu. Lalu di sini juga ada figur 2 yang sama tadi parameter-parameter yang ingin didapatkan terhadap iterasi. Dan yang ketiga adalah perbandingan dari data observasi dengan final model yang didapatkan dari metode simulated annealing. Lalu untuk pembahasannya sendiri, nah untuk yang pertama itu kurva error, temperatur, dan probabilitas penerimaan terhadap iterasi untuk metode simulated annealing. Jadi kurva error ini tuh untuk kurva error, temperatur, dan probabilitas penerimaan itu juga menunjukkan penurunan terhadap iterasi. Maksudnya errornya temperatur dan penerimaan probabilitas penerimaannya itu makin turun ketika iterasinya semakin banyak. Nah, ini juga sesuai dengan konsep annealing di mana nilai temperatur yang tinggi memungkinkan eksplorasi parameter yang lebih luas, sedangkan nilai temperatur yang rendah memungkinkan model untuk mengeras dan berada pada error minimum. Lalu untuk probabilitas penurunan juga menurun hingga mendekati nol, yang berarti perubahan nilai parameter tidak memperbaiki nilai error semakin kecil yang kemungkinannya untuk diterima. Lalu tadi sama seperti yang metode Monte Carlo, di sini juga ada beberapa parameter terhadap beberapa parameter terhadap iterasi yang dimana ya semakin banyak iterasi yang dilakukan itu semakin efektif atau semakin mendekati nilai final yang stabil. Lalu di sini juga ada perbandingan dari nilai data dengan nilai hasilnya masih belum fit atau belum apa ya belum pas untuk nilai puncaknya sama seperti nilai yang Monte Carlo. Untuk yang ketiga, yakni untuk metode kinetic algorithm. Tapi sebelum itu perlu ditambahkan ini line 7 karena pembacaan matriks dari Monte Carlo dan simulasi annealing untuk koordinat ini tuh berbeda dengan metode kinetic algorithm. Jadi perlu ditambahkan yang line 7. Nah, di sini ada hasilnya. Untuk A-nya D, H, eta, dan Q. Lalu sama seperti kedua metode di awal, di sini juga ada error terhadap iterasi, grafik error terhadap iterasi, grafik parameter terhadap iterasi, lalu juga ini perbandingan data yang warna biru dengan hasil final model dari metode kinetic algorithm. Nah, di mana di sini bisa dilihat juga puncaknya itu sudah apa cukup sesuai dengan hasil data yang diberikan. Nah, yang pertama ada grafik error terhadap iterasi menunjukkan bahwa nilai error minimum menurun secara tajam pada awal iterasi namun mencapai kestabilan dengan nilai yang sangat kecil. Yang ini itu mengindikasikan bahwa metode ini mampu menemukan solusi optimum secara efisien dengan kinerja konvergensi yang cepat terhadap uh, awal evolusi populasinya. Terus yang kedua ada grafik parameter terhadap iterasi metode ganti algoritma yang sama tadi eh, parameter-parameternya itu menunjukkan kecenderungan konvergensi ke nilai yang lebih stabil setelah melakukan beberapa iterasi. Nah, di mana stabilitas ini mencerminkan konsistensi solusi yang dicapai oleh metode ini. Lalu untuk yang ketiga, yakni perbandingan kurva observasi dan final model, ini menunjukkan bahwa kurva hasil inversi yang dihasilkan yang berwarna merah ini sudah lebih sesuai atau sangat sesuai dengan data observasi yang titik biru baik secara pola ataupun nilai anomalinya yang mengindikasikan bahwa parameter model hasil estimasi telah berhasil merepresentasikan distribusi massa
penyebab anomali gravitasi secara akurat. Jadi, secara umum, metode Monte Carlo itu unggul dari sisi kesederhanaan dalam implementasinya, tapi kalah dari sistem efisiensi dan akurasinya. Sedangkan untuk simulated annealing itu memperbaiki hal tersebut dengan pendekatan probabilistik yang lebih cerdas, tapi juga mampu menjelajahi ruang solusi yang lebih baik. Tapi dari keduanya, dibandingkan keduanya, metode kinetic algorithm ini menunjukkan performa yang lebih baik dengan konvergensi yang cepat, parameter yang stabil, dan solusi akhir yang sesuai dengan data observasinya. Lalu kesimpulan yang bisa ditarik, ketiga metode sangat dapat digunakan untuk menyelesaikan inversi anomali gravitasi dengan kualitas yang hasilnya berbeda sesuai dengan output yang ingin dihasilkan. Metode Carlo ini cocok untuk eksplorasi awal dan studi pendekatan brute force. Lalu untuk simulated annealing itu untuk lebih baik atau lebih andal untuk menangani fungsi error yang lebih kompleks. Sementara itu, genetic algorithm itu menjadi pendekatan yang paling efektif dan efisien dalam kasus ini, yang menghasilkan solusi dengan error terkecil dan kecocokan yang paling baik terhadap data observasi yang diberikan. Jadi, pemilihan metode akhir itu tetap harus mempertimbangkan kebutuhan komputasi, kompleksitas data, serta tingkat keakuratan yang diinginkan. Oke, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai hasil evaluasi akhir semester untuk mata kuliah metode inversi. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengarkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.